Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat berhari pekan, kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama kami dari MOSI. Sudah cukup lama nih kami tidak eh, berdiskusi atau kita tidak juga membuat konten baru karena mungkin ada kesibukan masing-masing. Tapi senang sekali bisa bisa bertemu lagi bersama kawan-kawan di Mosi Podcast. Sudah banyak isu yang mungkin saja sudah terlewatkan, tetapi kami kira masih cukup relevan kira-kiranya Mosi ini mengangkat beberapa topik untuk kita diskusikan secara ringan. Eh, Hari ini saya ditemani kawan sahabat saya, Pandu Irawan, yang sekarang berada di Lampung ya, Bung. Betul, di Lampung, Bu. Eh, karena kita juga udah pulang ke daerah masing-masing, jadi kita memanfaatkan secara baik teknologi digital ini biar bisa melanjutkan komunikasi dan diskusi bersama. Ada satu topik menarik kira-kira akhir beberapa bulan terakhir ini dan mungkin sampai hari ini masih sangat hangat, yakni isu terkait pilkada serentak tahun 2024 ini. Pilkada saya kira menjadi perbincangan yang sangat menarik mengingat pilkada adalah momen demokrasi di setiap daerah. Jadi semenjak taruhlah kita ngomong pasca masyarakat yang politik desentralistik ya, isu-isu pilkada, isu-isu demokrasi sudah banyak dibicarakan di tingkat lokal, tidak hanya pusat. Nah, dari situ sampai detik ini perbincangan itu juga sangat ramai, mengingat juga isu-isu pilkada ini sangat masif di ranah digital. Menarik jika kita ngomong isu pilkada ini mungkin terkait terkait isu isu yang terjadi di daerah ya, Bu. Terkhusus kalau kita ngomong di dalam konstelasi politik di tingkat pusat dan daerah ini kan ada agak sedikit unik nih, di mana eh, peta politik di tingkat pusat yang tadinya mengerucut pada tiga poros kekuasaan ini membentuk konfigurasi eh, politik yang juga khas di tiap daerah. Dan ini kita bisa temukan di beberapa daerah dan juga beberapa wilayah yang memang sedikit hampir sama dengan pola yang terjadi di pusat, yakni ada poros partai yang saling 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 apa ya, ibaratnya saling membangun jalan politiknya masing-masing lalu berkoalisi sehingga membentuk kekuatan yang menghasilkan dinamika-dinamika pada pilkada kali ini. Mungkin saya mulai dari Bung Pandu aja dulu soal soal isu-isu pilkada ini. Kira-kira apa yang sih yang menarik dari selain selain hal yang saya sampaikan tadi tuh, Bung? Ya, ini karena kita bicara ringan ya soal pilkada kemarin. Sebetulnya fenomena yang paling menarik menurut saya itu soal fenomena kotak kosong. Kemudian yang kedua ada fenomena calon tunggal itu ya. Sebetulnya itu saling terkait sih. Karena dia calon tunggal maka lawannya kotak kosong, kira-kira gitu. Tapi kan yang jadi Hmm. pertanyaan kenapa kenapa bisa ada calon tunggal gitu. Dan Ya, apa dampaknya gitu ketika calon itu tunggal atau tidak beragam atau tidak banyak pilihan alternatif gitu, hanya satu calon. Itu kan dimulai dari proses politik yang menurut saya tidak baik ya, karena pemerintah ini sejak awal memang berkomitmen untuk apa namanya menciptakan iklim politik yang kondusif gitu. Tapi kondusif dalam hal ini dikaitkan dengan bagaimana mengkooptasi semua kekuatan-kekuatan politik dalam satu kekuasaan yang cenderung gemuk gitu ya akhirnya. Jadi itu kan dimulai dari Pilpres kemarin di mana partai-partai kemudian bersatu untuk apa namanya membentuk koalisi besar lah, dan itu berlanjut ya, sampai pilkada. Bahkan apa namanya fenomena untuk membuat calon tunggal itu kan menjadi wacana yang masif waktu itu kan sebelum pilkada, sebelum akhirnya direspon oleh
aktivis, mahasiswa, apa namanya, buruh dan segala macam yang atau masyarakat itu sendiri yang tidak sepakat bahwa hal itu terjadi itu karena memang secara apa namanya, secara politik, secara sosiologis itu implikasinya nggak bagus ya untuk kehidupan bernegara itu sendiri karena ya itu menandakan kemunduran demokrasi itu sendiri sebetulnya. Jadi membatasi pilihan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkompeten lah. Karena gini, kadang-kadang proses penjaringan calon di internal partai juga nggak berlangsung secara transparan dan kredibel. Jadi calon-calon yang dipilih kadang-kadang juga di luar ekspektasi atau keinginan masyarakat itu sendiri gitu. Akhirnya ya ketika fenomena koalisi itu terjadi, koalisi besar lalu menghasilkan satu calon, calon tunggal, itu kadang-kadang ya nggak sesuai apa yang diharapkan masyarakat itu sehingga ya lagi-lagi membatasi pilihan masyarakat dan memperburuk demokrasi. Itu soal fenomena calon tunggal lah yang diawali dari pilpres kemudian berdampak sampai ke pilkada gitu. Yang sebelum akhirnya dibatalkan oleh gerakan sosial yang diinisiasi oleh itu tadi kalangan mahasiswa, masyarakat dan elemen-elemen dalam masyarakat itu sendiri ya. Kalau menurut Bung Ino gimana itu, Bu? Respon soal calon tunggal itu? Ya, itu menarik ya di isu pilkada tahun ini ya. Melihat calon tunggal dan uh, melawan kota kosong itu tadi. Uh, ini sekira banyak sekali ya ini isu-isu pilkada serentak kali ini di daerah selain selain fenomena itu uh, yang unik juga kita ngomong apa ya uh, fenomena kalau kawan-kawan mungkin juga pernah lihat di media sosial tuh apalagi TikTok tuh saya kira mungkin ini sedikit narsistik ya saya ngomongnya karena memang fenomena pilkada ini di era digital seperti sekarang ini kita jadi lebih melihat satu fenomena yang saya kira cukup unik karena melihat yang kita sebut sebagai calon pemimpin tampil berdebat tapi justru menampilkan sisi yang unik unik dalam hal ini sangat sarkasme ya sarkasme dalam hal uh, calon-calon yang bersaing ini tidak menampilkan kompetensi yang memuaskan. Kalau kita lihat debat-debat di daerah misalnya di media sosial misalnya kita bisa lihat bahwa ya perdebatan-perdebatan itu sangat sangat tidak bercirikan semangat intelektualitas atau politik yang betul-betul membawa ideologi ataupun membawa narasi politik yang memuaskan. Justru yang terjadi adalah semacam panggung sandiwara, semacam panggung politik yang diisi oleh orang-orang narsistik, orang-orang yang justru kompetensinya tidak sangat-sangat diragukan. Nah itu hal yang menarik di pilkada kali ini dan uniknya orang-orang yang seperti itu atau orang-orang yang punya basic atau latar belakang yang bahkan sebagai koruptor saja bahkan pelaku kejahatan uh, tertentu itu bisa terpilih lagi itu aneh dan itu di luar dari itu semacam anomali juga karena sesuatu yang kita sebut menyimpang atau yang misalnya Mark Weber membagi beberapa bentuk politik karismatik misalnya itu dibantahkan oleh fenomena politik hari ini karena yang muncul adalah orang-orang yang mungkin di luar dari konsep-konsep semacam itu justru orang-orang yang tadi saya bilang tidak berkompetensi tidak berkompeten tidak memiliki yang visi pun juga tidak jelas uh, dan sayangnya tidak sedikit yang terpilih gitu. Nah, kalau kalau ngomong di daerah nih kayaknya lebih bagus juga kita ngomong secara masing-masing daerah antara Mas Pandu atau saya misalnya Mas Pandu dari Lampung representasi masyarakat mungkin Indonesia Barat fenomena politik di sana seperti apa dan saya juga mungkin dari Indonesia Timur misalnya di NTT kalau di Mas Pandu sendiri kira-kira seperti apa tuh pertarungan politik di sana apakah ada juga fenomena melawan kota kosong atau juga
serupa seperti seperti ya itu tadi munculnya orang-orang yang narsis, justru fenomena politik, pertarungan politik yang tidak memuaskan, ataupun fenomena unik lain di Lampung. Kira-kira seperti apa tuh? Ya, kalau sedikit gambaran soal pilkada di Lampung tuh ada dua daerah di Provinsi Lampung sendiri yang melawan kota kosong kan. Ada Kabupaten Lampung Barat, yang kedua ada Kabupaten Tulangbong Barat. Itu dua kabupaten yang lawannya kota kosong gitu. Dan dua-duanya menang. Menangnya lawan kota kosong tapi ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dibanggakan sebetulnya. Dan itu menandakan adanya kemunduran demokrasi lokal sendiri sebetulnya. Karena itu tadi, akhirnya masyarakat disuguhkan dengan pilihan yang terbatas, atau sebetulnya pilihannya sangat dibatasi lah itu. Kemudian kalau untuk Pilgub, calon petahana sendiri maju untuk kembali berkontestasi, tapi kemudian kalah di sini. Fenomena calon petahana kalah itu salah satunya di Lampung, gitu. Dikalahkan oleh satu calon yang mungkin bagi banyak orang belum terlalu familiar, tapi karena marketing politiknya mungkin cukup mengena di masyarakat, akhirnya dia terpilih. Selain kemudian juga ada beberapa hal, misalnya penggunaan kekuasaan struktural dalam hal birokrasi maupun aparat-aparat lainnya yang menurut saya cukup masif sehingga kemudian itu mempengaruhi ya, mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi pilihan politik dari masyarakat itu sendiri sehingga perolehan suaranya juga cukup tinggi mengalahkan petahana gitu. Jadi ini fenomena unik sebetulnya, petahana yang mestinya peluang politiknya itu lebih bagus, lebih bisa memungkinkan untuk menang, tapi tumbang oleh calon baru gitu. Nah, kalau saya menanggapi tadi soal anomali politik ya, yang dimana pemimpin itu banyak apa namanya memunculkan tindakan-tindakan yang sebetulnya di luar dari hal-hal yang berbau intelektualitas ya, karena dialog-dialog atau debat-debat yang dilakukan juga ya sebatas permukaan aja, pembahasannya tidak substansial gitu. Tapi kemudian menang. Saya kira itu nggak lepas dari upaya atau apa yang disebut sebagai patronase politik yang dibangun selama ini mungkin ya oleh eh, dia sendiri ataupun orang-orang yang punya pengaruh di tengah masyarakat yang dia bisa mobilisasi untuk kemenangan dia gitu. Nah ini patronase politik ini kan sebetulnya berangkat dari perspektifnya James Scott ya soal bagaimana relasi patron klien itu terbentuk di masyarakat gitu. Dia kan melakukan penelitian dulu di Asia Tenggara juga di Indonesia melihat bahwa tapi konteksnya ekonomi dia kan melihat bahwa relasi antara petani dan tengkulak di desa-desa itu menimbulkan cukup ketergantungan ya sehingga patronase itu terbentuk. Apa yang dikehendaki pemilik-pemilik modal itu pasti diikuti oleh segenap masyarakat yang sangat bergantung pada mereka dalam hidupan sehari-hari. Nah itu patronase semacam itu juga akhirnya dibawa ke ranah politik sehingga ya itu tadi menciptakan ketergantungan-ketergantungan. Contoh misalnya eh, personifikasi soal bantuan gitu, bantuan sosial atau bantuan-bantuan pemerintah yang seolah-olah itu berasal dari tangan pribadi, bukan dari uang APBD atau yang bersumber dari pajak rakyat itu sendiri kan sebetulnya. Tapi itu dipersonifikasi dan karena memang masyarakat tidak begitu paham soal itu, akhirnya ya terbentuklah relasi patron klien itu. Jadi patronase itu terbentuk karena adanya personifikasi, karena masifnya pembodohan publik, dan ya itu tadi kondisi-kondisi semacam itu dimanfaatkan sehingga ya kadang-kadang juga dilengkapi dengan upaya-upaya intimidatif ya, misalnya kalau kamu nggak milih saya bantuan saya cabut, nah kira-kira gitu. Jadi kan ada ketakutan-ketakutan sendiri dari masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah ya, yang mungkin berapa persen hidupnya ditopang oleh bantuan-bantuan itu, sehingga ya daripada terancam secara ekonomi, ya mending memilih untuk ikut apa kata kekuasaan lah gitu ya. Nah relasi-relasi semacam itulah yang sebetulnya
terjalin selama ini di masyarakat dan dimanfaatkan secara masif. Dan itu dicontohkan sendiri oleh mantan presiden yang baru turun kemarin itu. Yang dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang kelas bawah ya, karena memang di era dialah bantuan sosial itu begitu masif dan semua orang menganggap itu bantuan dari dia gitu, kira-kira gitu. Jadi ya itulah kira-kira gambaran relasi patron klien itu ya. Sehingga makanya nggak kaget kalau akhirnya orang-orang yang memanfaatkan relasi itu kemudian bisa menang dengan mudah meskipun apa namanya nggak menampilkan sisi program, misalnya program yang bagus atau debat-debat yang berkualitas, itu nggak peduli mereka karena memang sudah diuntungkan dengan relasi patronase yang selama ini dibangun gitu. Kalau menurut Bung Ino Ya, gimana di NTT ini gambarannya? eh, hampir sama sebenarnya, Bung. Menarik juga kalau di NTT ya. Eh, yang menarik dari NTT ini, em, kalau saya ambil contoh misalnya untuk pilkada di kabupaten kota itu misalnya di Manggarai ya, itu Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai itu yang menang petahana semua. Petahana semua dan salah satu yang menarik itu di Manggarai Barat ya, khususnya yang ibu kota kabupatennya Labuan Bajo. Ini kemarin juga salah satu kandidat paslon itu menggugat ke MK ya, paslon Mario dan pasangan Mario dan Mario Pranda dan Richard Sontani itu melakukan menggugat ke hasil pilkada Manggarai Barat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terjadi kecurangan di sana yang disinyalir KPUD itu melakukan kecurangan. Nah, ini menarik juga karena kalau karena memang beda suaranya sangat tipis di sana sehingga perdebatannya makin panjang dan belum selesai. Eh, Apalagi mengingat Labuan Bajo ini lahan subur ya, lahan subur. Kalau kita 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 analisis melihat pada konfigurasi politik di tingkat pusat maupun di daerah yang mengerucut tadi, saya kira juga kenapa Labuan Bajo seperti ini dan akhirnya bisa sepanjang ini justru ada koherensi terhadap kawasan ini, daerah ini karena memang lagi-lagi daerah ini sangat-sangat menjadi lahan subur. Tentu pertarungan politik juga sangat-sangat begitu 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 melibatkan orang-orang tertentu bahkan sampai keputusan. Uh, Kelibatan ini juga juga saya kira hampir di semua daerah termasuk di NTT ya. Um, uh, Jokowi juga turun gunung kelihatannya mengendorse hingga sampai ke sini wali kota, bupati dan juga gubernur tentunya yang mengerucut pada kekuasaan Kim Plus kelihatannya dan kebetulan juga uh, Kim Plus ini menang sangat masif di tiap daerah khususnya NTT ini sangat sangat masif terkhusus di Manggarai Barat yang Labuan Bajo ini uh, gugatan ini berlanjut sehingga saya kira ini akan berjalan sangat panjang. Mengingat yang saya bilang tadi, uh, kalau di gubernur yang menang adalah 02 Melki Lakalena sama pasangan yang juga secara apa namanya, secara konfigurasi politik juga mengerucut uh, ke pusat dengan narasi-narasi yang dibawa yang tendensinya sama. PDIP jatuh, tumbang, Zilema tumbang dan pulang. Dan itu fenomena uh, politik di NTT saya kira dan kalau kita hubungkan juga ke beberapa daerah gitu uh, berkait berkait dengan yang sudah banyak dibahas juga termasuk di Tempo yang sudah sering kali bahas tentang Jokowi dan Prabowo yang kelihatannya sangat sangat effort sekali di pilkada tahun ini. Kira-kira apa ya apa apa yang memungkinkan sesuatu terjadi jika keterlibatan ini begitu masif? Apa untungnya sih bagi Jokowi dan juga Prabowo selaku presiden
dengan pendekatan-pendekatan semacam itu. Saya kira juga bantuan-bantuan itu juga masih berjalan ya ke daerah. Berbeda halnya kalau dengan Jakarta ya, saya menarik tuh tulisannya Mbak Bivitri Susanti itu bilang bahwa kecenderungan uh, endorsement yang dilakukan Jokowi yang kebanyakan menang ini terjadi di daerah karena memang berbeda halnya dengan Jakarta karena lapisan kelas menengah yang berbeda. Artinya bahwa bukan bukan mendiskreditkan daerah lain, tetapi Jakarta cukup baik dengan akses informasi, narasi-narasi tentang pelibatan Jokowi yang dianggap menghancurkan demokrasi itu cukup masif di Jakarta sehingga pengetahuan juga didukung juga dengan pengetahuan masyarakat yang cukup baik. Itu berbeda halnya dengan daerah dan fenomena ini kiranya saya kira punya koherensi dengan fenomena yang ada di Jakarta. Bagaimana kira-kira pendapat Bung Pandu soal ini? Ya, soal Jakarta sedikit sedikit ya, karena memang betul fenomena masyarakatnya juga berbeda, lapisan kelas menengahnya mungkin lebih tebal yang di sana. Tapi mungkin juga mereka salah pilih calon juga tuh di Jakarta. Kenapa memilih pasang orang Jawa Barat di situ? Yang jelas-jelas Hmm. secara sederhana kita kaji dari sosiologi sepak bolanya aja, secara sosiologis ada pembelahan kan, pembelahan yang begitu tajam itu antara Persib dan Persija. Jadi mungkin ada kesalahan dalam mempersiapkan calon juga, dan mungkin mereka tidak membaca kalau akhirnya undang-undang pilkada itu bakal didemo besar-besaran sehingga PDIP bisa memunculkan calon kan. Waktu itu kan rencananya hanya untuk menumbangkan Anies kan. Hmm. Tapi memang Anies tumbang. Tapi mereka tidak menyangka kalau akhirnya PDIP bisa nyalon nyalon sendiri lah, dan akhirnya menang kan. Itu kesal apa, ya itulah politik begitu dinamis ya. Kadang apa namanya, Hmm. satu keadaan bisa merubah keadaan-keadaan yang lain lah gitu. Bisa mempengaruhi kondisi yang lainnya gitu. Nah, tapi yang menarik kalau kita tarik ke aspek apa namanya, struktur yang lebih besar, kita bicara demokrasi ya, sebetulnya ini menandakan bahwa demokrasi baik tingkat Hmm. nasional maupun tingkat lokal itu memang sedang mengalami regresi ya, atau dekadensi lah. Jadi benar-benar mundur total gitu. Jadi apa yang kita cita-citakan 25 tahun lalu mungkin oleh apa pendahulu-pendahulu kita dulu lah yang menginginkan bahwa negara Hmm. ini akan menjadi negara yang demokratis ini ya. Tapi lalu putar balik kembali gitu. Karena memang hasrat kekuasaan dari beberapa orang gitu yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan ya itu tidak hanya apa namanya berimplikasi pada sistem politik yang semakin rusak, bahkan sampai ke kehidupan masyarakat kelas bawah pun ikut terdampak gitu kan. Misalnya minimnya partisipasi publik, misalnya karena memang nggak ada oposisi kan. Jadi kanal-kanal untuk menyalurkan aspirasi kan makin tersumbat itu karena memang semua saluran ditutup kan. Ya contohnya dengan kooptasi semua partai itu juga itu menandakan bahwa jangan-jangan ke depan akan anti kritik kan. Belum lagi soal program-program yang memakan biaya besar itu misalnya kayak IKN atau makan siang gratis yang orang pengamat-pengamat ekonomi menduga kenapa kenaikan-kenaikan kayak kenaikan PPN itu kan dilakukan untuk sebetulnya menopang apa namanya kebijakan-kebijakan semacam itu gitu yang sebetulnya juga Hmm. selain memakan biaya banyak, implikasinya itu sejauh mana gitu untuk kesejahteraan masyarakat luas. IKN misalnya, apa sih Hmm. sebetulnya implikasinya untuk saya yang di Lampung dan Bung Ino yang di NTT, itu apa implikasinya? Kira-kira gitu. Siapa yang diuntungkan di situ? Dan siapa yang paling dirugikan atas kebijakan-kebijakan semacam itu? Nah, itu kan efek dari Hmm. sistem politik yang apa ya, yang ini tadi, yang sudah terlanjur rusak ini gitu. Semakin em, Hmm. ingin menguasai atau mengkooptasi semua kekuatan-kekuatan politik ya semakin besar potensi untuk anti kritiknya gitu. Dan saya kira itu yang dampak yang paling akan terasa mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan selama era kepemimpinan yang Hmm. baru ini gitu. Eh, Ada kemunduran demokrasi lah saya kira. Oke, terima kasih Bung Pandu. Em, terkait dengan
kontestasi dan juga keterlibatan Prabowo dan Jokowi, saya kira memang secara etis memang ini sangat memalukan ya. Seorang presiden dan mantan presiden turut ambil serta dalam bahkan sangat repot-repot ya turun gunung untuk terlibat dalam pilkada 2024 ini. Tentunya kita bisa menyebut ini adalah semacam muslihat politik yang bersembunyi di belakang itu. Entah apa itu bentuknya, tapi saya kira itu sangat tidak baik bagi demokrasi, tidak sehat bagi demokrasi, dan sayangnya itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah saja. Itu artinya adalah semacam semacam moral politik ini betul-betul ditanggalkan karena sosok kepemimpinan uh, termasuk dalam hal ini Jokowi itu sendiri. Dan saya kira dari sini menjadi catatan penting ya bagi konsolidasi sipil, masyarakat sipil secara khusus, bahwa kita tidak ingin 2019 terjadi di mana koalisi politik yang terjadi dengan narasi perpecahan, alibi semacam itu dijadikan sebagai alasan, sebagai tujuan semata bagi koalisi besar itu terjadi, dan akhirnya yang dengan narasi perpecahan justru atau dengan narasi keselamatan atau menyelamatkan demokrasi, justru koalisi tersebut menghancurkan demokrasi itu sendiri. Dan kita tidak ingin itu terjadi di tahun ini. Dengan tentunya kita harus memberi catatan pada masyarakat kita bahwa politik, kontestasi politik formal atau prosedural itu sudah lewat, sudah selesai. Tapi politik tidak otomatis selesai, karena yang perlu kita siapkan adalah bagaimana mengawasi semua yang bisa kita amati, termasuk dalam hal ini uh, apa namanya produk politik apapun itu bentuk jenisnya dari kepemimpinan pemerintah kali ini. Jadi itu beberapa catatan penting dari saya dan Mas Pandu terkait dengan pilkada. Saya kira masih banyak sekali yang bisa dibahas di podcast Mosi ini. Sangat senang bisa kembali lagi untuk aktif di komunitas ini. Ya, lagi-lagi bahwa kita terbatasi oleh waktu, terbatasi oleh tuntutan di luar dari itu, tapi sebisa mungkin bahwa komunitas ini harus terus berjalan dengan membangun diskursus yang secara sederhana tetapi dapat berdampak dan bermanfaat. Saya kira kita bisa tutup malam hari ini. Terima kasih Bung Pandu, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Saya harap juga kita masih ada stok video ke depannya, stok konten ke depannya yang diisi oleh kawan-kawan yang lain, terkhusus untuk mengamati, menganalisis, ataupun mendiskusikan apa saja yang ada di dekat kita untuk diangkat di podcast Mosi kali ini, podcast Mosi ke depannya. Terima kasih teman-teman, see you again.